Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Dalam episode podcast kita hari ini, yaitu kita akan membawakan tema wawasan kebangsaan, bela negara, dan isu kontemporer. Saya dengan Triindah Korea Putri, di sini saya tidak sendirian, tapi ada rekan saya. Silahkan, Mas. Ya, oke. Selamat siang, Mbak Kori. Perkenalkan, nama saya Purnanda. Hari ini kita diskusi ya. Kita mau bahas tema soal wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Oke, siap Mas. Menurut aku topik ini yang akan kita bahas ini sangat penting ya, apalagi bagi kita sebagai generasi muda yang sedang menempuh pendidikan atau pendidikan latihan dasar CPNS ini atau kita calon-calon CPNS ini. Jadi kita nggak hanya dituntut untuk cerdas secara akademis aja, tetapi kita juga memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Bener banget sih, Mbak. Ya udah, kita mulai aja lah sekarang Oke, ya. boleh. Mungkin kita bahas dulu yang pertama, apa sih wawasan kebangsaan dan apa sih pentingnya buat anak muda zaman sekarang? Menurut Mbak Kori gimana? Gimana? Kalau dari aku sendiri sih, wawasan kebangsaan itu seperti cara kita memandang Indonesia dengan rasa persatuan ya. Karena penting banget biar anak muda itu tidak gampang dipecah belah dan tetap bangga jadi orang Indonesia. Kalau dari eh, Mas Purnama sendiri gimana? Kalau dari saya, gampangnya itu wawasan kebangsaan itu cara berpikir kita soal Indonesia biar nggak gampang diadu domba. Intinya kita sadar bahwa kita ini satu bangsa, walaupun bentuknya beda-beda, walaupun bentuknya beda-beda, Mbak. Generasi muda ini butuh banget, soalnya sekarang banyak yang sibuk ngejar tren luar negeri, tapi kita lupa jadi diri sendiri, bangsa kita. Jadi kalau ditanya kenapa penting, ya supaya kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri, masuknya tren-tren baru dari globalisasi dan sebagainya. Kalau nggak punya wawasan kebangsaan, kita rawan jadi kaum yang gampang dimanfaatin, bahkan bisa ribut soal hal-hal receh, debat di mesos, siapa yang paling nasionalis, padahal kerja nyata aja buat negara belum terlalu besar gitu hasilnya. Oke, nah kenapa kan penting Mana? banget nih buat generasi muda? Karena salah satunya sebagai penangkal radikalisme kalau menurut saya ya. Dengan adanya Mm-mm. inilah jadinya para pemuda itu nggak mudah dipecah belah oleh isu-isu yang beredar saat ini atau provokasi. Jadi selain itu, menurut aku juga bisa juga meningkatkan rasa cinta tanah air, bisa juga menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas bangsa, budaya, dan bahasa Indonesia. Saya juga setuju banget dari penjelasan dan pendapat dari Mas Purnanda sendiri ini. Dan disinilah peran bela negara menjadi sangat relevan kalau menurut aku ya, karena banyak orang yang mengira kalau bela negara itu hanya dilakukan oleh TNI atau aparat keamanan. Padahal bela negara kan bisa dilakukan oleh siapa aja, warga negara Indonesia, termasuk seperti kita nih, calon ASN gitu. Kalau menurut Mas Purnanda sendiri, kalau wawasan kebangsaan itu bisa nggak sih menjaga persatuan Indonesia yang punya banyak banget nih perbedaannya? Ya pastilah Mbak itu. Indonesia ini kan rumit ya, banyak banyak sekali suku, bangsa, agama di Indonesia ini. Mungkin salah satu yang paling besar lah di dunia ini perbedaannya. Kalau nggak ada wawasan kebangsaan dan kesadaran akan itu, yang ada tiap beda dikit kita bisa jadi ribut masalah nasional dan sebagainya. Dan wawasan kebangsaan itu kita sadar perlu 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 kalau ada perbedaan itu adalah bukan ancaman, kita sadar itu adalah modal kita harusnya untuk saling bersatu. Bayangin aja kalau semua orang sama hidup kan jadi monoton gitu banget kan. Jadi bosan kayak nonton film warnanya cuma satu aja, monokrom. Justru warna-warni ini nih yang bikin Indonesia menarik. Menarik jadi kunci kita harus punya kacamata besar. Kita harus melihat perbedaan itu sebagai suatu keutuhan bangsa, bukan hanya kelompok kecil doang, Mbak. Kalau menurut saya, bagaimana perlunya bangsa Indonesia sangat perlu, karena itulah menariknya Indonesia. Kalau menurut Mbak Kori gimana bangsaan itu? Oke, Penuh dengan perbedaan, bagaimana Indonesia ini? betul, kalau menurut aku dari pribadi ya Mas ya, dengan wawasan kebangsaan ini kita bisa banyak sekali belajar menghargai aneka keberagaman. Terus walaupun kita itu beda gitu kan dari suku bahasa, agama atau budaya, tapi kita tetap merasa tetap satu bangsa yaitu Indonesia. Itu yang menurut aku tuh bikin Indonesia itu tetap kokoh gitu ya, kaitannya dengan menjaga persatuan apa namanya di tengah keberagaman Indonesia ini.
Ada beberapa poin penting sih menurut aku, Mas, karena salah satu contohnya itu mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan, seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh, contoh di tempat kerja kita sekarang nih, di kantor kita masing-masing, karena teman kerja kita bisa terdiri dari berbagai aneka suku, nggak hanya dari asal domisili tempat kita bekerja aja, seperti ada orang Batak, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau pakai ego kita masing-masing, ya itu akan susah kompaknya, tidak akan bisa mencapai satu tujuan. Nah, dari wawasan kebangsaan inilah yang menurut aku buat kita tuh sama-sama sadar kalau tujuan utama itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk keberhasilan bersama. Benar banget tuh Mbak. Terus kan juga ini ya kan, orang itu taunya bela negara itu cuma bisa dilakukan sama aparat gitu kan, cuma TNI atau gitu. Menurut Mbak gimana tuh? Kalau aku sih nggak gitu dong, nggak setuju aku kalau bisa kalau dibilangin seperti itu. Karena kenapa? Karena bela negara itu kan tugas semua negara, sorry, tugas semua warga seperti itu. Bukan hanya TNI aja. Karena dari hal-hal kecil pun kita bisa melakukan upaya untuk melakukan bela negara gitu. Kalau dari Mas Purnanda, Hmm, Kalau dari saya sih ya bener sih Mbak. Kan kalau bela negara cuma tugas TNI doang, berarti kita rakyat sipil ngapain? Cuma nonton doang. betul, TNI baris berbaris, betul, betul, duduk betul. manis sambil nonton perang. Nggak gitu kan? Bela negara itu kan soal sikap kita. TNI memang perlu ya untuk menjaga kedaulatan kita. Tapi kita yang sipil juga punya tugas menjaga integritas, produktivitas kita, etika kita di kehidupan sehari-hari. Kalau ASN kerja asal-asalan, telat mulu, apalagi sampai korup, itu kan justru pengkhianatan bagi negara ini. Jadi Betul, bela negara itu luas, nggak cuma untuk aparat doang yang betul, pakai seragam dan sebagainya. Contoh simpelnya lah kita kita masyarakat sipil atau ASN jangan buang sampah sembarangan, jangan nyolong listrik, jangan bikin hoax yang paling penting tuh sekarang-sekarang ini, jangan pungli sebagai ASN, itu juga adalah bentuk bela negara kan. Tapi entah kenapa ya hal-hal sederhana kayak gini nih, ini malah sering banget gagal dilakuin oleh banyak orang. Padahal gampang. Kalau ASN bentuk bela negaranya ya kerjalah kita yang benar, layani masyarakat tanpa ribet-ribet birokrasi, kita persulit dan sebagainya. Gitu, Mbak. Masalahnya kan banyak yang lebih seneng gaya-gayaan daripada kerja bener kan, betul, betul. pamer-pamer di sosmed. Jadi Hmm. menurutku bela negara itu bukan soal hal besar yang harus nunggu perintah presiden, itu soal kebiasaan kecil kecil sehari-hari aja bisa kita cicil. Gitu, Betul. Mbak. Betul, betul, betul banget, Mas. Aku sih setuju banget ya dengan pendapat dari Mas Purnanda juga. Tapi kalau misalnya nih kita bicara soal kondisi sekarang, kalau yang saat ini menurut Mas Purnanda sendiri, isu apa sih yang paling mengancam persatuan Indonesia? Isu yang paling mengancam itu menurut saya itu adanya banyak hoax dan fanatisme di Indonesia ini. Orang-orang lebih gampang percaya sama broadcast-broadcast dari WhatsApp atau dari postingan TikTok, thread di X, ketimbang mereka mencari datanya benar-benar gitu yang aktual. Ditambah lagi ada beberapa yang fanatisme terhadap sesuatu sehingga membuat mereka nggak melihat secara luas dan perbedaan itu, entah itu politik, agama, atau kelompok. Akhirnya apa? Kita gampang kebakar emosi kan, gampang diadu domba. Padahal musuh aslinya kan mungkin ketawa-ketawa lihat kita ribut sendiri itu kan. Ini lebih bahaya daripada musuh yang kelihatan. Kalau ini nggak dikendalikan, persatuan bangsa bisa terancam tanpa perlu ada invasi dari luar negeri. Gitu Mbak. Kalau menurut Mbak apa itu? Apa aja? Kalau menurut aku ya Mas ya, salah satunya yang lagi beredarnya sekarang nih, lagi panas-panasnya demo, Hmm, maraknya, itu kan benar. menimbulkan maraknya banyak sekali hoaks di mana-mana, kemudian ujaran kebencian di media sosial yang belum tentu itu benar, belum tentu faktanya itu benar. Banyak sekali yang orang-orang yang memprovokasi-provokasi biar keadaan itu semakin panas. Nah, itu bisa bikin orang itu kan lebih salah paham, lebih mudah terprovokasi dan akhirnya kan sekarang ini banyak sekali udah mulai muncul-muncul memicu adanya perpecahan di antara masyarakat sipil, pemerintah, dan bahkan oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Contohnya yang Iya benar. sekarang ini kita hadapi ya, sekarang aksi demo ya yang lagi hangat-hangatnya, apalagi di Jakarta.
yang banyak terjadi dan juga di daerah-daerah lainnya, tidak hanya Jakarta. Banyak sekali berita hoaks dan berita tidak jelas yang jadinya pun pendemo kan juga semakin panas, semakin mau menghancurkan, bahkan tidak hanya di satu titik aja, banyak titik-titik yang apa ya, yang semakin buat pendemo itu semakin menjarah kemana-mana, bahkan sampai ke rumah-rumah pribadi. Itu tuh yang membuat membuat aku tuh yang berpikir ini nggak seharusnya seperti ini gitu kan, tidak tidak etis dan tidak layak untuk seorang warga Indonesia melakukan hal-hal seperti itu, apalagi sampai membakar-bakar tidak fasilitas umum yang harusnya digunakan oleh warga-warga lainnya gitu sih Mas. Iya, bener banget tuh Mbak. Padahal dari hal kecil digoreng-goreng sampai jadi kayak sekarang ini kan gede. Nah, terus kita sebagai warga negara yang baik, sebagai ASN dan warga sipil, menurut menurut Mbak gimana wawasan kebangsaan kita dalam berbela negara? Bagaimana cara kita memfilter dan menghadapi itu semua? Bagaimana? Nah, karena mereka itu mungkin ya Mas ya, mungkin dari warga-warga itu juga masih banyak sekali yang minimnya akan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan itu. Nah, inilah kita dari sini kita bersyukur gitu. Kita belajar banyak mengenai wawasan kebangsaan yang kita punya gitu kan. Dari wawasan inilah yang kita ketahui, yang kita pelajari, rasa kebersamaan kita tuh lebih kritis, yang lebih kritis lagi. Jadi kita nggak mudah percaya dengan adanya informasi-informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan bela negara inilah salah satunya juga bikin kita kan punya rasa tanggung jawab gitu kan untuk menjaga bangsa. Contohnya dari ancaman, dari non fisik maupun yang seperti hoax-hoax yang beredar yang seperti sekarang yang belum jelas ini gitu Mas. Jadi kita lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi untuk memfilter eh, omongan-omongan atau berita-berita beredar yang saat ini sudah apa namanya merajalela di lingkungan masyarakat gitu. Kalau dari Mas Purnanda sendiri gimana nih Mas? Iya, hampir sama seperti yang Mbak Puri bilang. Simpel aja sebenarnya kan kita sebagai rakyat sipil atau rakyat biasa kalau punya wawasan kebangsaan yang baik, kita bakal mikir dulu dulu nih sebelum nge-share sesuatu kan, tanya ke diri sendiri. Ini bikin yang kita share ini atau ini bikin tambah maju atau malah bikin heboh, bikin rame, huru hara di mana-mana. Kalau jawabannya adalah bikin huru hara dan sebagainya atau ini hoax itu kan kita cari datanya, ya udah kita berhentilah, stop, jangan kita share, jangan kita repost itu. Itu salah satu bentuk bela negara di era digital ini ya, apalagi sekarang kan banyak disorot gitu kan masalah ini. Jangan sampai kita jadi sok pahlawan gitu kan. Jadi nyebarin-nyebarin aja gitu. Kita dapat informasi, kita sebarin, kita repost karena tinggal ngeklik aja jempol kita kan. Kalau bela negara dulu bentuknya angkat bambu runcing kan sekarang cuma angkat jari aja jempol gitu. Ya tapi buat ngeklik tombol delete sebelum nyebarin hoax-hoax itu sama di report aja itu hoax-hoax kan seperti itu. Ya, gimana Mbak? Ya, mantap banget sih Mas. Aku setuju banget sih dengan apa namanya dengan statementnya Mas Purnanda sendiri. Terus dari semua nih yang barusan kita bahas, kalau menurut Mas Purnanda sendiri apa sih pesan terpenting yang untuk tentang kewawasan kebangsaan ini, Mas? Menurut saya kita jangan jadi ASN yang cuma numpang gajian tiap bulan doang sih. Negara ini kan udah bayar kita pakai uang pajak rakyat kan. Jangan bikin malu lah dengan kerja setengah hati. Kita harus kerja bener-bener untuk rakyat demi masyarakat. Kerja benar, jujur, dan sadar kalau tiap tindakan kecil kita itu punya efek besar buat citra negara kita dan instansi. Kalau kita masih nakal gitu kan, ya jangan sampai lah. Jangan sampai kita nakal, jangan sampai kita kiri kanan, kita lurus-lurus aja bekerja. Lebih baik kita salurin ide kreatif kita di kayak begini, kita diskusi sama atasan kita, sama rekan kerja, bagaimana kita memperbaiki lagi kinerja kita lebih efisien begitu. Karena buatku bela negara itu bukan soal patuh tanpa mikir, tapi soal sadar dan peduli gimana sama negeri kita sendiri. Itu Mbak. Mbak gimana? Luar biasa memang statementnya keren-keren Mas keren. Oke, kalau dari Ya. aku sendiri ya Mas ya, pesannya itu untuk generasi muda jangan sampai pernah melupakan jati diri bangsa kita sendiri ya. Kita kita di sini generasi muda, kitalah yang harus menjaga persatuan ini gitu kan. Kita harus menghargai perbedaan di tengah masyarakat, di saat kita sedang berinteraksi gitu kan. Dan kita yang paling pasti kita harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Dengan begitu saya yakin Indonesia bisa tetap berdiri kokoh kok gitu. Nah,
Dari aku sih pesannya kayak gitu aja ya Mas ya. Nah semoga percakapan ini juga bisa menginspirasi untuk teman-teman semua ya Mas ya. Lainnya yang nonton podcast gitu pada hari ini. Biar bisa menumbuhkan semangat nih cinta tanah air dan juga yang pastinya kita sama-sama lah menjaga persatuan ini di tengah perbedaan, di tengah masalah yang dihadapin kita bareng-bareng ini gitu. Benar, amin Mbak. Karena Indonesia ini kan tidak dibangun oleh satu orang, satu kelompok aja, melainkan oleh seluruh elemen bangsa ya. Dan kita sebagai generasi penerus memegang tanggung jawab besar untuk melanjutkannya. Intinya generasi muda harus ingat jati diri bangsa, jaga persatuan, hargai perbedaan, berkontribusi sesuai kemampuan kita. Oke, setuju banget saya Mas. Kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini kan siapa lagi kan kalau bukan kita? Bener Mbak. Oke, kayaknya kita cukup sampai di sini dulu ya Mas ya diskusi tentang pembahasan kita pada hari ini nih. Terima kasih banyak ya Mas Fernanda atas diskusinya yang sangat bermanfaat ini bagi kita maupun nanti para penonton ya Mas ya. Semoga Mm-mm. semangat kebangsaan ini tetap terus tumbuh dalam diri kita dan kita semua dan teman-teman juga yang mendengarkannya. Sampai ketemu lagi ya Mas ya di podcast selanjutnya ya Mas. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga semuanya ya. Bye.